فتطلب عجبي حتى تهلك مع الهالكين. واعلم أن هذه الخصال الثلاثة من أمهات الخبائث القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر ضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية. فإن جربت بها نفسك وطوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. فإذا عمرت بتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك وتنكشف لك ya tadi ya. Ya. Tartafi'u berarti وتنكشف لك أنوار المعارف وتنفجر من قلبك ينابيع الحكم وتتضح لك أسرار الملك والملكوت ويتيسر لك من العلوم ما تستخير به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وإن كنت تطلب العلم من الكيل والقال والمرار والجدال فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعلم ما شئت فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الأدب لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, wa ana ta'lim wa ta'allum wal ifada wa istifada wa nafa' wal indifa' wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tadalatan ilal hidayah ibtigha wajhi wa qurbi wa riyadha'i subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila anqal radhiyallahu an wa alam. Dan ketahuilah anna a'dhamal asbabi, sesungguhnya paling agungnya sebab fi rusukhi hadhil khabaithi, untuk tetapnya kejelekan-kejelekan ini, ya kemarin kan sudah disebutkan, ada ghibah, ada fakhr, bangga-banggaan, ada kibir, sombong, ada ujud, bangga diri, ada hasad, dengki, ada sum'ah, riya, pengen didengar baik, pengen kelihatan baik, pengen diakui, gitu. Sesungguhnya termasuk paling agungnya sebab untuk tetapnya, untuk bercokolnya dan mengakar kuat kejelekan-kejelekan ini fil qalbi, di dalam hati, adalah talabul ilmi, mencari ilmu tapi
li ajlil mubahati, untuk sekedar gengsi-gengsian, untuk sekedar wahwan, nyari ilmu supaya kelihatan pinter, cendekiawan, pinter ngomong, pinter cari dalil, banyak hafalannya. Cari ilmu tujuannya kalau debat tidak pernah kalah dan lain sebagainya. Nyari ilmu tujuannya adalah sekedar untuk wahwan saja, untuk gengsi-gengsian saja. Wal munafasati, ya, munafasah adalah supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan hebat. Berarti dia itu kepingin ilmu itu dia miliki, tidak dimiliki oleh orang lain. Kelihatan dia itu lebih menonjol daripada orang lain. Tujuannya nyari ilmu begitu, supaya kelihatan lebih daripada yang lain. Maka fal'ami, maka orang yang bodoh, ya, orang yang nggak tahu ilmu, ya, bima'zilin, yang dia itu jauh an aktsari hadhil isar, daripada peringai-peringai akhlak-akhlak ini tadi juga. Wal mutafaqqihu, orang yang ahli fikih, mustahdifun, yang dia itu mustahdifun laha, tujuannya adalah ke situ. Wa huwa muta'arridun lil halak, dan dia menghadapkan dirinya untuk kehancuran bisa babia, sebab akhlak-akhlak yang disebutkan tadi. Fandur, maka lihatlah, merenunglah, berfikirlah. Ayya umurika aham, urusan apa, urusan kamu yang mana yang paling penting? Atata'allamu kaifiyatal hadari, apakah yang lebih penting itu kamu belajar cara untuk waspada, min hadhil muhlikati, daripada perkara yang menghancurkan ini tadi, ya, kibir, ujub dan lain sebagainya tadi. Watastagilu biislahi qalbika, dan kamu sibuk untuk memperbaiki hati kamu, wa imarati akhiratika, dan memakmurkan akhirat kamu. Amil ahamu, ataukah yang lebih penting itu antahuda, kamu itu masuk ma'al khawidin, bersama dengan orang-orang yang masuk, kamu itu terjerumus bersama dengan orang-orang yang terjerumus. Fatatluba minal ilmi, maka kamu mencari daripada ilmu, ma huwa sababu ziyadatil kibri, yang itu menjadi sebab semakin banyak kibirnya, warriyai, semakin banyak riyaknya, semakin banyak pamernya, wal hasadi, semakin banyak hasud-hasutannya, semakin banyak apa hasud itu, iri dengki, wal ujubi, semakin banyak ujub, semakin banyak bangga diri, aku loh begitu, ya. Hatta tahlika, sehingga kamu hancur, ma'al hadina, bersama orang yang hancur. Maka
fal ami bima'zilin an aktir hadis qisal. Ini tadi intinya di situ. Wal mutafaqihu mustahdifun laha wa huwa muta'aridun lil halak. Ketahuilah sebab yang menetapkan kejelekan-kejelekan ini adalah kadang-kadang ya, mencari ilmu supaya kelihatan wah, kelihatan lebih daripada yang lain. Tujuannya adalah supaya nyari ilmu. Ketahuilah orang yang bodoh, yang nggak ngerti ilmu itu jauh dari ini wah-wahan ini, jauh ya. Bangga dia, saya loh nggak hafal apa-apa. Ada orang seperti itu? Nggak ada. Saya loh nggak bisa baca. Ada yang bangga begitu. Saya loh kalau suruh tampil di depan kabur, bangga dia. Enggak. Maka orang yang bodoh itu jauh dari ini, dari penyakit-penyakit ini. Tapi orang yang ahli fikih, orang yang faham, ya, orang yang mencari ilmu tujuannya tadi itu, berarti dia itu lagi menuju kepada kehancuran itu. Kalau memang ternyata niatnya nggak benar, nanti harus kita tanya ini, apa ini? Kita niatnya ini apa ini? Mencari ilmu itu apa niatnya? Supaya terkenal, supaya terhormat, supaya diakui oleh orang, supaya orang-orang kalau melihat kita itu dengan pandangan takjub, supaya kita punya materi duniawi cukup banyak, supaya banyak pengikut, supaya apa? Kritik itu hati, koreksi niat. Apa tujuan kamu apa? Kalau tujuannya kamu seperti itu, bahaya ini. Kamu lagi berjalan menuju kehancuran kamu sendiri. Semakin banyak ilmunya, semakin kehancurannya lebih parah. Bahaya ya. Lalu terus niatnya gimana dong? Niatnya niatnya mematuhi perintah Allah, perintah Rasulullah. Niatnya ngambil warisan Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah warisan baginda Nabi Muhammad. Dan semakin banyak warisan yang ada pada diri kita, maka kita semakin mulia karena kita pewaris terbanyak dari Nabi. Kita niatnya adalah memegang estafet perjuangan Nabi. Kita niatnya adalah karena kita mempunyai ilmu yang cukup, yang banyak, begitu, maka manfaat yang diberikan juga semakin banyak. Niatnya adalah niat-niat baik tersebut, maka selamat insya Allah. Tidak ada niat yang supaya dilihat wah, supaya dihormati, supaya dipandang, supaya diakui. Enggak, bahaya itu. Supaya dapat jabatan, dapat harta yang banyak, dapat pengikut, jangan, hati-hati. Kalau kamu niatnya tujuan kamu seperti itu, supaya nanti bisa mengalahkan ulama itu, ada orang alim itu, nanti kalau saya belajar, saya pintar, saya debat kalah dia. Tujuannya seperti itu, bahaya ini. Bahaya ini. Nanti akhirnya semakin banyak ilmu berarti semakin dia itu menjerumuskan dirinya untuk kehancuran. Hati-hati, hati-hati. Termasuk paling besarnya sebab tetapnya kejelekan-kejelekan di dalam hati adalah ini tadi. Nyari ilmu tapi untuk cuman sekedar wahwan, sekedar untuk kelihatan lebih daripada yang lain. Na'udzubillahi min dalik. Perbaiki niat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Niat pegang perjuangan, meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Niat berkhidmat kepada Allah, Rasulullah dan pada umat. Semakin niatnya baik, nanti Allah ngasih. Yang lain-lainnya nggak usah diurusi, Allah yang atur nanti. Allah yang
ngatur. Jadilah abnaul akhirah. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau menjadi abnaul akhirah, orang yang memikirkan bagaimana akhirat, begitu, nanti tahdumu. Alhamdulillah. Kalau menjadikan tujuannya adalah akhirat, berarti dia itu menjadi abnaul akhirah, maka tahdumuhu abnaud dunya. Maka orang-orang yang memikirkan dunia, ya, berkecimpung dunia, yaitu terhormat dalam urusan duniawi, dia akan menjadi pembantu-pembantu kamu, siap berkhidmat kepada kamu. Tapi itu jadilah abnaul akhirah. Jangan diniatkan, oh saya tak menjadi abnaul akhirah supaya abnaul dunia khidmat sama saya. Oh, salah lagi itu niatnya. Salah lagi niatnya. Niatnya yang baik-baik, seperti yang diajarkan itu, niat yang baik, yang banyak, yang besar, yang tinggi, gitu. Nanti untuk urusan-urusan itu Allah yang atur. Nggak usah dipikiri. Untuk urusan-urusan itu nggak usah dipikiri. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih untuk kita, dan pilihan Allah bagi kita adalah yang terbaik. Itu adalah yang paling indah, yang paling enak. Kadang-kadang ingin sesuatu tapi ternyata sesuatu tersebut tidak baik bagi kita, justru bahaya bagi kita. Ada itu. Kamu ingin sesuatu tapi ternyata bahaya bagi kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya biarkan Allah yang atur. Insya Allah itu adalah yang terbaik bagi kita, insya Allah. Kemudian wa'alam, ketahuilah, anna hadhil khusala, sesungguhnya peringai-peringai, akhlak-akhlak, pekerti-pekerti ini, as-salasa yang tiga, ya, tiga akhlak kemarin. Nah, apa kemarin itu? Riya, ujub sama kibir. Ya, hasud bukan ujub. Riya, kemudian hasud sama kibir atau tafakhur. Ya, itu adalah min ummahatil khaba'ithil qalbi, termasuk induk daripada kejelekan-kejelekan hati. Walaha maghrasun wahidun, dan dari tiga ini tadi, dari tiga akhlak jelek ini tadi, ternyata punya pokok yang satu, tumbuhnya dari satu. Apa itu? Hubbud dunya, cinta dunia. Walidhalika, dan oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu adalah pangkal pokok dari semua kesalahan. Dunia itu apa sih? Dunia itu ya kedudukan, harta, jabatan, terus posisi, itu semuanya adalah dunia. Berarti karena dia kepingin mendapatkan bagian dari dunia gitu, maka dia terkena penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Kemudian wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini, fad dunya mazra'atun lil akhirah, dunia itu adalah juga bisa menjadi ladang untuk akhirat. Dunia itu adalah pokok dari semua kesalahan, tapi ternyata dunia itu juga bisa menjadi ladang untuk akhirat. Faman akhadha minad dunya, maka barang siapa mengambil dari dunia biqadri darurati, hanya sekedar hajatnya saja,
hanya sekedar kebutuhannya saja, liyasta'ina biha, untuk dia pakai dunia tersebut, alal akhirati, untuk akhirat, maka fadunya mazra'atuhu, maka dunia adalah tempat ladang panen dia. Di akhirat dia dapat panen yang sebanyak-banyaknya. Dia punya jabatan, dengan jabatannya dia pakai untuk kepentingan akhirat, tanda tangan sesuatu yang baik-baik. Panen dia. Dia punya harta, hartanya dipakai untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Panen dia. Dia punya masa, punya umat, umatnya dipakai untuk membantu kaum muslimin. Manfaatnya luar biasa itu, dan lain sebagainya. Dia omongannya didengarkan, maka dia pakai omongannya ini untuk nasihati orang, untuk mengarahkan orang menjadi kebaikan. Untuk orang itu menjadi memberikan manfaat dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Maka orang yang mengambil dari dunia hanya sekedar hajatnya untuk dirinya dan selebihnya dia pakai untuk akhirat, maka dunianya dia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka mumpung masih punya jabatan, masih punya pengaruh, masih omongannya didengar, masih punya pengikut, masih punya harta, masih punya kemuliaan dan lain sebagainya, pakai. Itu adalah ladang akhirat kamu. Wa man arada dunya, sebaliknya, naudzubillah min dzalik ya. Dan siapa orang yang menginginkan dunia, liyatana'amma biha, untuk dia pakai senang-senang, untuk dia nikmati, fadunya mahlakatuhu, maka dunia adalah kehancuran bagi dirinya. Dia punya dunia untuk sekedar foya-foya saja, punya harta foya-foya, punya pangkat dibuat gengsi-gengsian, punya masa dibuat intimidasi orang. Hati-hati loh, aku punya banyak pengikut loh. Kemudian suaranya didengarkan, ternyata dia pakai untuk kepentingan pribadinya dan seterusnya. Maka bagaimana? Maka fadunya mahlakatuhu, maka dunia adalah tempat kehancurannya dia. Naudzubillah min dzalik. Fahadihi nubdatun yasiratun, maka ini adalah sekelumit ya, yang sedikit, min dhahiri ilmi taqwa, dari tampaan atau dari dohirnya ilmu takwa. Wahya bidayatul hidayah, dan ini adalah permulaan dari hidayah. Fa in jarrabta, kalau kamu sudah mencoba biha tentang bidayatul hidayah ini, kamu sudah pakai mulai awal begini, kamu sudah lakukan hal tersebut, nafsaka kepada diri kamu sudah kamu coba untuk melakukan hal tersebut, wa ta'atka alaiha, dan ternyata diri kamu itu taat kepada kamu untuk melakukan bidayatul hidayah ini, beramal ya, amalan seperti yang dijelaskan begini tadi ya. Fa'alaika, maka kamu bi Ihya Ulumuddin, kamu harus melanjutkan lagi pakai ke kitab Ihya Ulumuddin. Bidayatul hidayah itu permulaan, latihan. Itu adalah permulaan. Kalau mau belajar ilmu nahwu, biasanya pakainya jurumiyah untuk pertama, sampai tahu apa itu mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, hal, tamyiz dan lain sebagainya sudah. Maka apakah sudah cukup? Nanti lanjutkan ke kitab yang berikutnya yang lebih besar. Begitu.
Tapi kalau tidak bisa, belum bisa, jangan langsung ke kitab besar, bingung nanti. Maka matangkan dulu. Nah, begitu. Ini adalah bidayatul hidayah, permulaan ini. Berarti ibaratnya ini adalah apa tadi? Jurumiyah ya, ibaratnya. Maka cobalah ini. Kalau ternyata kamu bisa kerjakan, nah sekarang lanjut kitab berikutnya. Semakin bagus nanti kamu. Tapi kerjakan dulu. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin. Supaya apa? Li ta'rifa kaifiyatal wusuli ila batini taqwa, supaya kamu tahu cara bisa nyampe ke takwa yang batin. Kalau kamu sudah mempelajari dan mengerjakan dari ini bidayatul hidayah, maka kamu punya namanya dhahirut taqwa. Kelihatannya sudah takwa, secara tampaknya kamu sudah takwa. Pengen lebih dalam lagi, maka kamu bisa mencapai batinut taqwa, yaitu mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, mengerjakan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian faida ammarta bittaqwa batina qalbika, kalau kamu sudah memakmurkan takwa di dalam batin hati kamu, fa inda dzalika, maka ketika itu kalau kamu batin kamu itu sudah makmur dengan ketakwaan ya, maka tartafiul hujubu, maka hijab-hijab, penghalang-penghalang antara kamu dengan Allah akan hilang. Bainaka wa baina rabbika, penghalang antara kamu dengan Allah akan hilang. Maka kamu akan kelihatan hakikat-hakikat. Tidak ada lagi penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Berarti kalau sudah tidak ada penghalang, minta apa dikasih. Nggak ada penghalang kok, tanpa perantara sudah. Kalau sedih model apa, langsung mengeluh kepada yang maha perkasa, yang maha dermawan, yang maha kasih sayang, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung. Karena sudah penghalangnya itu hilang. Kalau sudah kamu mencapai ketakwaan batin ya, ketakwaan hati yang dalam batin, bukan hanya sekedar zahir, maka akan hilang itu penutup di antara kamu dan Tuhan kamu. Wa tankashifalaka anwarul ma'arif, dan akan terbuka bagi kamu cahaya-cahaya kemakrifatan, maka akan mulai kamu jadi wali. Semakin tinggi derajat wilayahnya gitu. Watan fajiru min qalbika yanabiul hikam, dan akan mengeluarkan dari hati kamu sumber-sumber hikmah. Maka keluar hikmah-hikmah dari diri kamu begitu. Wa tattadhihu laka asrarul mulki wal malakut, dan akan tampak jelas bagi kamu rahasia-rahasia kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Wah, ternyata kerajaan dunia nggak ada apa-apanya. Ternyata kerajaan langit luar biasa. Ternyata yang penting bukan itu. Ternyata yang penting adalah ini. Oh, kelihatan, tampak. Maka dia akan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, dan dia tidak akan mengagungkan sesuatu yang tidak dianggap agung, bahkan dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mati-matian, dia banting tulang, dia habiskan waktunya semuanya untuk dunia. Ada ya? Ada. Bahkan kadang-kadang demi dunia semua dikorbankan, sak keluarganya dikorbankan, semuanya dikorbankan untuk dunia. Padahal dunia itu la yazinu indallahi janaha ba'udah, tidaklah
bernilai di sisi Allah lebih daripada sekedar sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Kalau kamu punya harta kamu apa? Sayap nyamuk, benar enggak itu? Wah, saya punya sayap nyamuk, wah berharga sekali itu. Ada? Nggak ada berharganya sama sekali itu. Nah ternyata dunia ini tidak lebih berharga di sisi Allah daripada sayap nyamuk. Nah, ada nilainya. Nah, maka kamu akan bisa mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan yang tidak diagungkan oleh Allah biasa. Kenapa? Karena sudah jelas bagi kamu, tampak jelas bagi kamu rahasia-rahasia kerajaan dunia maupun kerajaan akhirat. Wa yatayassaru laka minal ulumi, dan akan menjadi gampang bagi kamu untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Ma tastahtakiru bihi hadhil ulumil muhdatsah, yang akan meremehkan terhadap ilmu-ilmu baru-baru ini. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabah, yang ilmu-ilmu baru ini tidak pernah disebutkan sama sekali di zamannya sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in, dan juga tidak pernah disebutkan sama sekali di zamannya tabi'in. Nah, nanti ada ilmu ini, nah, itu sepersekian, itu nanti itu gak terlalu penting. Kalau sudah dia tampak bagi dia ilmu-ilmu tadi itu, ya sudah terbuka ma'arif, akhirnya dia mendapatkan ilmu-ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang ini apa ini? Sekedar tahu saja, itu sekedar tahu saja, tapi tidak akan dianggap penting. Ilmu-ilmu yang baru itu adalah ilmu mengenai kehidupan dunia, begitu ya. Ya, kalau sudah tahu tentang ilmu-ilmu yang dibahas di zaman sahabat sama tabi'in, itu yang akan menjadi sesuatu yang berharga bagi orang ini. Wa in kunta tatlubul ilma dan kalau kamu mencari ilmu minal kili wal qol, sekedar cuman untuk kil dan kol, sekedar untuk ngomong ya, katanya, saya berkata dan lain sebagainya, cuman kil dan kol itu untuk perdebatan dan lain sebagainya, untuk cerita, sekedar begitu saja. Wal mira wal ilmu tersebut hanya untuk perdebatan saja, maka fama a'dhamma musibataka, maka betapa besar musibah kamu. Wama atwala ta'abaka, dan betapa panjang capeknya kamu. Wama a'dhamma khirmanaka, dan betapa agung tertutupnya kamu dari rahmat Allah, naudzubillah. Wa khusranaka, betapa agung ruginya kamu, naudzubillah. Fa'mal ma syi'ta, maka kerjakan apa yang kamu inginkan. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-dini, karena sesungguhnya dunia yang kamu cari dengan agama, dengan label agama, dia nyari dunia tapi dengan label agama, dengan mencari ilmu, dengan label-label agama ya, tapi tujuannya adalah untuk dunia, maka latas lamlaka, kamu tidak akan selamat. Wal akhiratu tuslabu minka, dan akhirat akan dicabut dari diri kamu. Kamu nyari dunia dengan agama kok, kamu nyari dunia dengan label agama, nanti maka bagaimana? Rugi sekali kamu. Dan juga akhirat akan dicabut dari kamu, jauh dari akhirat. Tidak dapat apa-apa kamu di akhirat. Faman talabat dunya bid-dini khasarahuma, maka siapa orang yang mencari dunia dengan agama, agama rela ditaruhkan untuk kepentingan dunia, maka khasirahuma, maka orang ini akan rugi dunia akhirat.
Dunianya salah, kalah, agamanya kalah, dunia akhirat kalah. Nah, jami'an, dua-duanya semuanya hancur. Wa man taraka dunya lidin, dan siapa orang yang rela meninggalkan dunia karena agama, dia ada harapan dunia besar, tapi harus menerjang agama, harus nipu, harus riba, harus dolim, harus gini, menerjang terhadap aturan agama. Kemudian dia sudah, saya tidak mau, ya sudah, dunia saya lepas demi untuk agama. Jelas ya? Siapa orang yang meninggalkan dunia karena agama, robihahuma jami'an, maka dia akan untung dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Loh, tapi saya tidak dapat untung, buktinya saya bangkrut, rugi. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Allah Maha Kaya. Akan dicarikan sebab-sebabnya, nanti untung di dunia, belum di akhirat. Dan itu banyak sekali zaman sekarang. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dia sudah, saya lepaskan dunia ini karena bertentangan dengan agama. Sudah. Pertama sulit, ya sulit pasti ya. Permulaannya, anggaplah itu ujiannya. Kemudian setelah itu dunia akhirat nikmat ya. Sekarang di dunianya nikmat, nggak seperti dulu. Ternyata mudah, dikasih kemudahan. Sekarang dunianya cukup ya, nikmat ya. Akhiratnya sebentar lagi dapat. Siapa orang yang meninggalkan dunia untuk agama, karena agama dia tinggalkan dunia, maka dia akan untung dua-duanya. Sebaliknya, siapa orang rela untuk membeli dunia dengan agama dijadikan label untuk dapat dunia, maka siap-siap rugi dua-duanya, rugi dunia akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Fahadhihi jumalul hidayah ila bidayatit thariq, maka ini adalah sejumlah hidayah, petunjuk menuju permulaan jalan fi muamalatika ma Allah Ta'ala, untuk kamu bermuamalah, berinteraksi ya, kamu ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biadai awamirhi wastinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintah dan juga menjauhi larang-larangannya. Kalau kamu ingin menjauhi larangan, mengerjakan perintah, ini dia kitabnya, permulaannya ini, kerjakan ini, selamat nanti kamu. Wa usyira alaikal ana, dan aku akan memberikan isyarah kepada kamu sekarang, bijumalin minal adabi, dengan sejumlah adab-adab, litakhuda nafsaka biha, supaya kamu bisa mengambil diri kamu dengan sejumlah adab ini, supaya kamu bisa terapkan adab-adab tersebut. Fi mukhalatatika ma'ibadillahi ta'ala, dalam interaksi kamu kepada hamba-hamba bersama dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa suhbatika ma'ahum fid dunya, dan pertemanan kamu bersama dengan hamba-hamba Allah di dalam dunia. Ini yang pertama kemarin dibahas mengenai bagaimana cara kamu mengerjakan taat, menjauhi maksiat kepada Allah. Nah, sudah kemarin jelaskan panjang lebar. Besok akan diterangkan bagaimana cara beradab ketika kita bergaul dengan makhluk Allah. Bagaimana? Yang sesuai dengan tuntunan. Jelas ya? Nah, insyaallah ya Allah bitaufiq.
حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. فانفعنا بما علمتنا ربي، علمنا الذي ينفعنا ربي، فقنا وفرج لنا وكرم لنا في ديننا ما لكنت أنت ربي، وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حالا دائما أخي أسيا علما نهضى برهن ونفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل سوء وأخيرا برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل دنيا قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واسر أنت أكرم مسدر وصلى الله كتاب وسام الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا سيرا في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعل من خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا، واستر لنا عوراتي وأمين رعاتي، واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أغفر الصبا والمسلمين. صلي نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دائما الفضل على البرية يا بسم